Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Najwa bisa kan di share itunya. Bisa Bapak sebentar. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu masih mengikuti kegiatan pelatihan tentang pendidikan inklusi. Ya. Alhamdulillah pemateri yang kedua ini Bapak Ibu tadi sudah tentang konsep pendidikan inklusi. Sekarang ini tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu, saya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Sukabumi, baik tiap kecamatan atau ke Kabupaten Sukabumi yang mana saya belum pada kenal. Mudah-mudahan ada kegiatan P2M ini kita lebih bisa mengenal, bisa memahami tentang konsep pendidikan inklusi yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu yang sedang di lembaga-lembaga Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita sharing dengan Bapak Ibu bahwa konsep tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus ini Bapak Ibu background-nya di sekolah SD di umum atau SMP atau kepala sekolah dan yang lainnya di dalam program-program pendidikan inklusi di sini pemerintah sudah menyatakan bahwa semua anak didik harus diberikan pendidikan. Itu tadi sudah oleh Pak Nandi sudah dijelaskan sesuai dengan undang-undang dari Kementerian Pendidikan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah bahwa program-program di dalam pendidikan inklusi di sini, Bapak Ibu harus tahu dulu, harus mengenal dulu, memahami dulu siswa yang berkebutuhan khusus. Bagaimana untuk mengenal, bagaimana untuk mengetahui siswa yang berkebutuhan khusus, yaitu berbeda dari teman-teman yang lainnya, baik di dalam secara fisik atau secara sosial, emosi, dan yang lainnya itu ada perbedaan. Dengan itu, kita akan melaksanakan secara teoritis, secara akademisi, ya yang sudah dilaksanakan di UPI, diberikan kepada mahasiswa, diberikan kepada guru-guru untuk pendidikan luar biasa atau kepada guru-guru yang umum juga bahwa untuk mengetahui anak yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah-sekolah umum itu dengan cara diidentifikasi. Dan di dalam identifikasi asesmen ini, Bapak Ibu juga harus memahami konsep-konsep bagaimana mengidentifikasinya itu sendiri. Ya, saya sedikit gambaran penjelasan tentang bagaimana
identifikasi dari mulai awal, identifikasi ABK dulu. Next. Nah, ini Bapak Ibu bahwa di dalam identifikasi anak yang berkebutuhan khusus di sini secara umum dulu identifikasi yaitu menemukan, menandai, mengenali atau menemukanali. Jadi kalau ada anak-anak yang di lembaga ibu bapak yang ada anak normal biasa yang secara umum, ada yang keluar dari kebiasaan, keluar dari kekurangan-kekurangan anak ini bisa dikenali, bisa menemukan Bapak Ibu, menandai, mengenali dan menemukan, mengenali itu sendiri. Tadi Ibu Rini sudah mengungkapkan pertanyaan bahwa Ibu Rini sudah mengenali atau menemukan ya Ibu Rini ya sudah menemukan anak berkebutuhan khusus atau anak yang keluar dari biasanya secara umum ada 4 orang. Iya, Pak. Ini ya sudah 4 orang ya. 4 orang itu sudah mengidentifikasi, udah Bu Rini sudah mengidentifikasi, udah mengenal, udah mengetahui. Nah, di dalam Ya, mengetahui di sini nanti bagaimana cara-cara di dalam melaksanakan identifikasi, melaksanakan asesmen. Di dalam melaksanakan asesmen nanti lebih jelas lagi ya ini secara konsep dulu. Melaksanakan asesmen apa yang kira-kira kebutuhan anak ini kalau sudah dikenal, sudah menandai, mengenali anak ini apa kebutuhannya. Ini nanti akan dilaksanakan dengan melaksanakan asesmen ya. Sudah mengetahui nih kebutuhan anak ini dilaksanakan dengan asesmen, bagaimana nanti pembelajarannya kepada anak ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada pembelajaran secara klasikal, ada pembelajaran secara individual. Tadi Ibu Rini untuk ini kan. Nanti itu lebih jelas lagi Ibu Rini nanti dijelaskan. Tapi sedikit-sedikit kita akan menjelaskan dulu identifikasinya. Kalau Ibu Rini sudah melangkah ke 4 langkah ya langsung kepada pendidikannya sudah mengetahui. Contoh seperti Ibu Rini yang tadi yaitu mengidentifikasi anak ini. Ibu Rini sudah menemukan baru di dalam menemukan di sini anak berkebutuhan merupakan salah satu upaya tahapan awal yang dapat dilakukan sedini mungkin sebagai usaha untuk menemui, kenali anak yang memiliki kebutuhan khusus. Baik dalam segi fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan neurologis. Jadi Bapak Ibu yang background-nya menangani anak-anak yang umum di SD atau di SMP, di SMA, dan yang lainnya, harus mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi bagaimana menemukan anak ini lain dari yang lain, dari anak-anak atau peserta didik yang lainnya. Dia mengenali misalnya kebutuhan khusus baik dari segi fisiknya, dari segi fisik yaitu misalnya anak ini motoriknya dia suruh menulis tapi motoriknya kurang bagus, kurang baik atau untuk memegang pensilnya itu sendiri itu tidak bisa. Ada segi fisik ya. Di dalam motoriknya bagaimana mobilitas dia untuk berolahraga misalnya atau mobilitas dia untuk belajar dan yang lainnya. Kognitifnya yaitu pengetahuannya.
Ada anak yang mengalami hambatan di dalam belajar. Nah, ini kognitifnya, pengetahuannya dia terlambat, kurang atau tidak sesuai dengan anak yang biasanya, yang normal. Dia tertinggal di dalam belajar. Nah, ini akan terjadi atau akan terjadi di sekolah yang Bapak Ibu eh, yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi di dalam pengetahuannya itu sendiri dia terlambat, ya. Nah, ini kognitifnya, pengetahuannya. Bahasanya, di dalam segi bahasa dia berbicaranya tidak jelas, ya, tidak jelas berbicaranya dalam bahasanya, baik di dalam bahasa misalnya dia itu dalam membacanya, dalam mengungkapkan apa permasalahannya, atau dalam segala hal yang di dalam bahasa, ya. Segi sosialnya, ada anak yang eh, di umum di sekolah ibu bapak, bahwa dalam segi sosial ada anak yang mengurung atau diam saja di belakang, ya, diam di belakang, tidak mau diajak sama teman-temannya, dia tidak mau diajak jajan, diajak keluar, diajak main dan yang lainnya. Ini dalam segi sosial. Ini akan terjadi juga eh, di sekolah ibu bapak ini sendiri. Segi emosinya, ada anak yang segi emosinya suka marah-marah, ya, suka memukul temannya, suka mengganggu temannya sedang belajar, sedang menulis. Ada juga yang emosinya yang tinggi, suka keluar masuk kelas dan yang lainnya. Nah, ini akan terjadi di dalam sekolah-sekolah yang umum yang ada di sekolah Bapak Ibu, baik di SD, di SMP, dan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi, ya, menemukan anak ini, karakteristik anak ini seperti itu. Nah, terus di dalam identifikasi ini, tadi kegiatan awal untuk mendeteksi anak-anak kebutuhan khusus, untuk menandai sesuatu yang dimakna sebagai proses penjaringan. Nah, Bapak Ibu, tadi ada yang menuliskan bahwa di Kecamatan Simpenan belum ada SLB. Nanti insya Allah misalnya mahasiswa kami ditugaskan untuk melaksanakan P2M, ya, di tempat Bapak Ibu atau di Kecamatan Simpenan untuk melaksanakan penjaringan, yaitu mendata anak-anak yang tidak disekolahkan. Nah, nanti akan dibentuk suatu sekolah SLB. Kami sudah melaksanakan tugas kepada mahasiswa, pernah di Garut, di tempat di mana, di Singajaya tempatnya, di mana lagi banyak terjadi melaksanakan penjaringan, dan alhamdulillah eh, berkumpul atau menemukan anak-anak berkebutuhan khusus, dan ada kerjasama dengan kecamatan melaksanakan dan disekolahkan di sekolah SLB atau di tempat ini. Tapi kalau belum ada SLB, Bapak Ibu jangan karena ini harus disekolahkan di SLB anak ini, jadi tidak dilayani. Jangan seperti itu, karena dalam program pendidikan inklusi, bahwa tadi sudah oleh Pak Nandi sudah dijelaskan bahwa kita harus melayani, ya, melayani anak-anak untuk belajar, ya, baik di dalam segi permasalahan-permasalahan dalam segi fisiknya, dalam segi motoriknya, dalam segi kognitifnya, bahasanya, sosialnya, dan yang lainnya. Itu harus dilayani oleh Bapak Ibu. Tetapi di dalam melayaninya tidak seperti kepada
anak-anak yang umum, kurikulumnya yang ada di Kemendikbud yang sudah diinikan. Tapi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhannya, yaitu disesuaikan. Kurikulumnya disesuaikan, tetap kurikulumnya itu, tapi harus sesuaikan. Misalnya anak ini di dalam kurikulum harus mencapai di dalam apa menghitung 1 sampai 1000 misalnya. Tapi anak ini 1 sampai 100 juga belum bisa. Nah, sesuaikan dengan kemampuan dia. Jangan misalnya anak di dalam kurikulum harus sampai 1000, malah guru marah-marah, malah guru misalnya memukul dan yang lainnya kepada anak ini, jangan. Jadi kita harus harus kata Ibu Eka, harus ikhlas, betul ya, harus ikhlas. Terus harus sabar, harus disesuaikan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak ini. Kita sampai mana anak ini? Kalau misalnya sampai 20 atau sampai 10, itu sampai itu saja ya di kemampuannya. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan anak. Itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, Neng, buka lagi. Ya, ini Bapak Ibu bahwa tadi sudah kira-kira atau sebelum itu eh, boleh ada Bapak Ibu yang akan menanyakan, kita diskusi, kita permasalahan-permasalahan ini boleh ada yang di lapangan mengidentifikasi misalnya ada kesalahan atau ada misalnya belum sesuai dan yang lainnya. Boleh Bapak Ibu mau bertanya dulu identifikasi sebelum saya melanjutkan kepada identifikasi, asesmen dan yang lainnya. Ibu Rini mau bertanya dulu. Boleh. Atau Bu Ella, Pak Cas, Pak Pak mau bertanya dulu boleh di dalam identifikasi ini. Jadi dalam identifikasi ini kegiatan awal Ibu Bapak untuk mengetahui bahwa di sekolah Bapak Ibu ada anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ya, kita lanjutkan. Kalau udah Bapak Ibu pasti sedikit-sedikit nih supaya lebih jelas, lebih tahu. Bapak Ibu di dalam identifikasi ini yaitu sifatnya masih sederhana ya. Tujuannya lebih ditekankan pada menemukan secara kasar apakah seorang anak ini tergolong ABK atau bukan. Nah, Bapak Ibu bahwa di dalam identifikasi ini mentang-mentang Bapak Ibu sudah mengikuti seminar, sudah mengikuti pelatihan bahwa Bapak Ibu langsung menjas anak berkebutuhan khusus misalnya. Beda dengan yang lain, ada di sekolah itu ada perbedaan bahwa anak ini lambat di dalam belajar misalnya. Bapak Ibu langsung ini anak tunagrahita misalnya, langsung menjas seperti itu. Jangan Ibu Bapak ya. Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi yang secara mendetil atau secara mendetail juga tapi dengan sederhana ya, secara sederhana. Sifatnya sederhana. Bagaimana di dalam sifat sederhana di sini? Jadi tidak Bapak Ibu harus menjas seperti itu ya. Atau diibaratkan seorang dokter ya
ada datang pasien ke klinik atau ke puskesmas ke seorang dokter. Dok, saya ini sakit tenggorokan misalnya diibaratkan. Oh kamu mah langsung dokter ini menjas. Oh kamu mah eh, penyakit ABC misalnya. Ya. Penyakit misalnya TBC, maaf ya. Maaf. Itu dokter menjas seperti itu. Nah, ini jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Tapi harus diidentifikasi dulu, di asesmen dulu. Bagaimana dokter tidak bisa menentukan seperti itu menjasnya, misalnya oh ini anak kamu itu penyakit ABC atau TBC, tidak, tapi dokter melaksanakan pemeriksaan dulu, baik di dalam pemeriksaan tenggorokannya, baik pemeriksaan misalnya mulutnya bagaimana dan yang lainnya. Itu dokter melaksanakan seperti itu ya. Tidak langsung menjudge bahwa ini penyakit ini misalnya dokter. Nah, ini juga diibaratkan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik di dalam pendidikan inklusi ini, jadi melaksanakan identifikasi dengan secara sederhana, ya. Diperiksa atau diketahui bahwa ditekankan pada menemukan secara kasar, oh ini anak kalau secara fisik anak tunanetra pasti kelihatan matanya, ya, matanya yang misalnya tidak bisa melihat. Nah, itu pasti kelihatan secara fisik. Tapi ada anak yang tunanetra yang low vision, ya, dia masih ada sisa penglihatannya, tapi bisa melihat, ya, tapi jaraknya misalnya melihatnya 30 senti atau melihat misalnya berapa senti dan yang lainnya. Nah, ini juga bisa dilayani di dalam pendidikan inklusi di sini. Ya, harus bisa seperti itu. Jadi dipahami dulu ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengidentifikasi anak yang mengalami hambatan ya atau ABK ini. Nah, di dalam seorang anak tergolong ABK ini atau bukan ya, ada secara umum, yaitu ada tunanetra tadi bahwa anak ini mengalami hambatan di dalam penglihatan visualnya, ya. Kedua yaitu tunarungu, bahwa anak ini mengalami hambatan di dalam berbicara, ya. Kenapa berbicara dalam hambatan? Karena tidak ada masukan di dalam telinganya. Nah, jadi ada telinganya terganggu. Padahal dia bisa berbicara, ya. Seperti misalnya Bapak Ibu menyebutkan balon. Nah, nanti di dalam menyebutkan balon diproses di telinga. Ya, kalau yang normal bisa mengucapkan lagi balon. Yaitu karena dia diproses di dalam telinga, dia mendengar. Di dalam mendengar diproses di tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran, terus dalam tulang pendengaran dilanjutkan ke otak, yaitu di boka. Boka di sini yaitu untuk berbicara. Bisa juga dalam berbicara dikeluarkan lagi bahwa dia menyebutkan balon, menirukan lagi balon karena bisa mendengar menjadikan bisa bicara. Tapi anak tunarungu dia karena pendengarannya terganggu, ya, dia tidak ada proses untuk mendengar, tidak ada proses untuk meniru, menjadikanlah anak ini tidak bisa bicara. Itu seperti itu. Jadi tunarungu. Diibaratkan saya mau pergi ke Sukabumi.
ke Sukabumi ini di puncak misalnya ada longsor. Nah, ada longsor. Saya tidak akan sampai ke Sukabumi karena ada longsor. Nah, jadi saya tidak bisa berbicara untuk ini kan. Tapi ada alternatif yang lain. Bisa melalui jalan tol ke sana yang tidak melalui longsor. Tapi ada jalan yang muter. Tapi muternya jauh sekali. Nah ini anak tunarungu itu bisa dibagi dua ya. Ada anak yang tunarungu yang total yaitu DEP. Anak tunarungu yang head of hearing. Itu ada dua, head of hearing. Masih ada sisa pendengaran. Tapi proses mendengarnya lama. Jadi lewat tol ke Sukabumi, jauh muter berapa jam. Kalau lewat puncak, 4 jam atau 2 jam sampai ke Sukabumi. Tapi kalau lewat tol, muter ke Jakarta dan yang lainnya sampai 6 jam. Ah, ini juga seperti itu. Jadi anak tunarungu ada yang dua ya, ada DEP atau total sama sekali pendengarannya dan ada yang head of hearing. Jadi masih ada sisa pendengarannya. Ah, itu seperti itu Bapak Ibu. Bahwa anak berkebutuhan khusus. Jadi ada tunanetra, ada tunarungu. Tunanetra juga ada yang low vision, ada yang tunanetra total ya, yang tidak yang tidak bisa melihat sama sekali. Ada juga yang low vision yang masih ada sisa pendengaran, sisa penglihatannya. Ya. Kedua yaitu tadi tunarungu juga dibagi dua. Ada yang tunarungu yang deaf, ada yang total sama sekali pendengarannya tidak bisa mendengar, ada yang head of hearing, yaitu masih ada sisa pendengaran. Atau misalnya diibaratkan di puncak tadi, yaitu longsorannya kepinggirkan, tapi bisa masuk satu mobil misalnya. Bergantian dari sebelah sana bisa mobil datang, tapi waktunya lama sekali. Nah, itu masuk kepada tunarungu yang masih ada sisa pendengarannya. Tunarungu sisa pendengarannya ya, yaitu head of hearing. Itu seperti itu Bapak Ibu anak tunarungu. Anak tunagrahita, ini nanti akan jelaskan lebih jelasnya, nanti ada di bawah nanti. Anak tunagrahita yang mengalami hambatan di dalam inteligensi. Ini di bawah 90 ke bawah ya. Yang 90 ke atas yaitu yang normal, yang anak yang masuk SD, anak yang sudah bisa atau mahasiswa yang di perguruan tinggi 110 IQ-nya ya. Itu juga diperiksa oleh psikologi ya, oleh tentang inteligensinya. Tunadaksa ini anak yang mengalami hambatan fisik ya, fisik yang kakinya atau tangannya yang tidak ada, misalnya yang CP dan yang lainnya. Nanti lebih jelasnya di bawah. Anak tunalaras, anak yang tadi emosinya terganggu ya. Anak tuna atau anak autis ini dalam komunikasinya sangat terhambat. Komunikasi dan di dalam membaca juga dan yang lainnya. Anak cerdas, ini juga
anak cerdas Bapak Ibu, bahwa anak cerdas ini anak yang lebih dari anak yang normal ya. Ini juga disebutkan anak luar biasa, anak yang mengalami hambatan ya kelainan ya, karena kalau anak yang cerdas disatukan dengan anak normal biasa, ini akan mengganggu kepada teman-temannya juga. Ya. Misalnya seperti contohnya, bahwa anak cerdas ditugaskan oleh guru, coba kerjakan halaman 15. Anak cerdas sudah cepat, 5 menit sudah beres, sudah mengerjakan, sudah bisa. Sudah beres mengerjakan, anak ini akan mengganggu teman-temannya sedang belajar, yang mengerjakan halaman 15 dalam matematika misalnya. Itu juga termasuk anak yang cerdas. Anak yang cerdas ini bisa juga diberikan pelayanan dalam program pendidikan inklusi oleh Bapak Ibu disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau sudah melaksanakan tugas misalnya dia halaman 15, lanjutkan kepada halaman yang lain. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus yang lainnya bahwa tujuan di dalam identifikasi secara umum menghimpun Bapak Ibu informasi secara lengkap mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus dalam rangka menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu bahwa konsep tentang identifikasi ini tujuan secara umumnya yaitu menghimpun anak berkebutuhan khusus, yaitu dalam rangka menyusun nantinya program pembelajarannya. Bagaimana? Apakah program pembelajaran PPI, yaitu maksud PPI di sini, yaitu program pembelajaran secara individual. Seperti anak yang gitu tadi, yang cerdas ya. Diberikan pembelajaran secara individual. Tadi anak ini sudah pintar, sudah bisa melaksanakan melaksanakan matematika halaman 15. Dia sudah bisa 5 menit, 10 menit sudah bisa. Diberikan lagi pembelajaran yang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana menyusun programnya yang khusus yang diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Neng, Najwa. Bapak Ibu, sampai sini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan? Bapak Ibu pada kemana? Ada semua? Nah, ini kelemahan di dalam metode daring ini. Ya, bahwa kita tidak bisa berkomunikasi secara komunikasi secara aktif ya, tapi di sini ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu mengenai identifikasi. Halo Bapak Ibu. Ya, halo Pak, semangat. Semangat Pak Cahyono. Ini Bapak ya? Atau Ibu? Cahyono Pak. Bapak. Ya. Ibu Amina mau bertanya tentang identifikasi. Ibu Natali, Ibu Eis, Diana mau nanya dulu mengenai identifikasi. Ibu Rika, Ibu Mary. Hadir. Mau menanya Ibu Mary? Mungkin Bapak ini dari Pak Cahyono akan mengajukan pertanyaan. Oh, boleh. Silakan Bapak langsung mengaktifkan mikrofonnya saja. Terima kasih Ibu. Ya, Pak Cahyono. Mohon maaf ini ada bising karena ada sekolah di dekat kelas saya itu MD sedang mengadakan secara kenaikan kelas.
Begini, dari pengembangan materi pertama maupun materi kedua, sedikitnya saya memiliki tambahan pemahaman bahwasanya siswa ABK itu tidak terbatas pada siswa yang memiliki batasan secara fisik semata, melainkan hal-hal lain seperti mungkin termasuk anak hiperaktif, segala dicabak, segala ditakwal gitu Pak. Nah, untuk anak seperti itu kan setidaknya saya sudah memiliki beberapa anak yang seperti itu. Jadi ketika belajar di kelas itu, anak itu cenderung tidak bisa diam. Apabila diingatkan, paling hanya berapa menit langsung rame lagi begitu. Nah, kemudian saya mensiasati untuk membuat klaster di kelas. Siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang umum saya pisahkan, kemudian saya berikan materi dengan bobot yang berbeda, namun tetap mengacu kepada kurikulum yang ada. Ya. Nah, setelah saya amati, ternyata tidak semua anak seperti itu menerima, Pak. Tetapi ada di antaranya anak yang memang tidak mau diklasterkan seperti itu. Bahkan cenderung mungkin dia merasa bahwa dirinya itu apa istilahnya diasingkan atau bagaimana. Diskriminasi, ya. Ya, diskriminasi. Padahal kan maksud saya itu untuk meringankan dia dalam belajar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana trik atau cara untuk meyakinkan anak yang kita klasterkan tadi supaya dia percaya kepada kita bahwa kita itu sebenarnya bukan diskriminasi, melainkan sayang kepada mereka. Nah, mungkin ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyono. Bagus sekali nih pertanyaannya, ya. Alhamdulillah Pak Cahyono sudah mengetahui mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu Pak Cahyono bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini dia sangat aktif, ya. Disebutkannya anak yang hiperaktif, ya. Masuk kepada yang emosi, Pak. Ya, tadi tidak saja tentang fisik dan yang lainnya. Ini masuk kepada emosi. Tadi saya ya anak tunalaras, anak yang mengalami hambatan emosinya, dia akan marah-marah sifatnya atau karakteristiknya, akan dia itu misalnya ya keluar masuk kelas dan yang lainnya. Nah, itu identifikasi bahwa anak ini yaitu anak yang berkebutuhan mengalami hiperaktif. Wah, Pak Cahyono bagus sekali bahwa sudah mengenal, sudah tahu bahwa anak ini mengalami apa dia itu sangat aktif sekali, ya, tapi aktif bukan ke yang positif, tapi aktifnya yang ke negatif. Nah, alternatif tadi Pak Cahyono sudah menangani anak ini yaitu dengan memisahkan anak ini di kelas yang lainnya. Nah, itu bagus seperti itu, tapi kenyataannya bahwa ada negatif di dalam segi anak ini bahwa dia tidak mau untuk seperti itu. Nah, tetapi yang paling bagus Pak Cahyono bahwa Pak Cahyono di dalam menangani anak ini tetap di sekolah yang atau di kelas Pak Cahyono yang ditangani itu sendiri, tetapi harus dengan bagaimana cara pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada anak ini. Yaitu berbeda misalnya pelayanannya kepada anak ini secara individual. Kurikulumnya, betul kurikulumnya harus seperti kurikulum biasa tetap ya dilaksanakan. Tapi harus sesuaikan dengan kemampuan anak ini. Nah, kita belum kepada asesmennya, baru mengetahui identifikasinya, ya, mengetahui identifikasinya anak ini super aktif dan yang lainnya. Nah, nanti dalam kalau sudah tahu mengenai asesmen anak ini, mengetahui kebutuhannya, Bapak
Pak Cahyono harus diberikan suatu pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak ini. Tadi saya contohkan misalnya anak ini mengenai misalnya kalau tadi menghitung dalam kurikulum yang umum 1 sampai 1000, tapi kalau anak ini misalnya 1 sampai 100 misalnya ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Tetapi ada catatan-catatan atau buku catatan yang di dalam perkembangan anak ini, ya, di dalam perkembangan anak ini. Itu seperti itu, Mbak. Ya betul bahwa kalau dipisahkan seperti di sekolah Bapak itu sendiri dipisahkan ke sekolah atau kelas tadinya kelas A, sekarang dipisahkan dia di kelas B. Pasti anak ini akan merasa didiskriminasikan atau dipisahkan dengan anak ini akan marah, akan dia tidak mau nih bahwa anak ini seperti ini. Itu disebut diskriminasi ya. Jadi di dalam program pendidikan inklusi ini tidak boleh ada yang program tentang diskriminasi ini. Jadi harus sama pelayanannya, tetapi dalam pelayanannya itu sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu seperti itu Pak Cahyono. Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi Pak Cahyono? Ya, nanti sedikit-sedikit Pak Cahyono bisa lebih ini, jadi kepada penanganan anak ini, ya kita tadi bahwa betul untuk anak ABK ini kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus tersenyum. Ini juga menangani anak berkebutuhan khusus ini lebih dari kepada anak yang umum dan ada ya maaf kalau ya di dalam amalan-amalan kita itu sendiri itu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih ya ininya lebih nilainya lebih banyak gitu ya kalau disebut seperti itu. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mau lanjutkan ke asesmen? Ada Najwa? Ya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke asesmen. Tadi ke atasnya, Mas Bak. Ya, ini asesmen Bapak Ibu. Kita lanjutkan bahwa konsep tentang asesmen ini, yaitu pengertian asesmen itu assess ini menaksir, ya. Tadi saya menafsirkan. Ini juga di dalam segi medis, dokter melaksanakan pemeriksaan yaitu melaksanakan asesmen ya. Tapi dokter tidak bisa menentukan langsung menjudge bahwa anak ini sakit anu dan yang lainnya tidak. Di dalam asesmen ini menafsir, mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu ya, sesuatu itu permasalahan anak. Tadi keluar dari kebiasaan anak. Kebiasaan anak belajar misalnya baik dalam segi fisik, dalam sosial dan yang lainnya lain dari yang lain. Nah, ini Bapak Ibu menggambarkan sesuatu, menafsirkan bahwa anak ini keluar dari biasanya anak ini. Nah, asesmen ini merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang siswa yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan keputusan yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, bahwa anak yang mempunyai kelainan atau keluar dari anak yang biasanya ini sendiri, yaitu harus Bapak Ibu tadi diidentifikasi dan sekarang ini harus dilaksanakan yaitu asesmen.
sama dokter juga ya, dokter umum di puskesmas melaksanakan identifikasi, melaksanakan asesmen. Kalau Bapak Ibu melaksanakan identifikasi asesmen di sekolah ya, di dalam pendidikan inklusi di umum ya. Kalau dokter di puskesmas yaitu untuk identifikasi asesmen kesehatan. Kalau Bapak Ibu mengidentifikasi asesmen yaitu untuk pembelajaran. Nah, jadi untuk mempertimbangkan bagaimana pembelajaran yang akan lanjutkan atau di sekolah itu sendiri ya. Itu Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif, kegiatan identifikasi ini Bapak Ibu harus tadi ya sebelum asesmen ini Bapak Ibu melaksanakan penjaringan. Jadi dalam identifikasi ini penjaringan dulu, scanning dilakukan secara di sekolah-sekolah ibu bapak. Jadi di sekolah ibu bapak ini Neng ke atas dulu Neng sebelum asesmen. Nah itu. Nah, Bapak Ibu melaksanakan penjaringan. Penjaringan di sekolah bahwa sekarang ini ada penerimaan siswa baru di SD misalnya. Nah, bagaimana dalam penjaringan ini atau screening dilakukan di sekolah. Nah, Ibu Bapak melaksanakan identifikasi yaitu secara umum melaksanakan calistung. Calistung yaitu menulis, berhitung dan membaca ya calistung. Nah, Bapak Ibu melaksanakan calistung. Yaitu mengidentifikasi tentang akademik ya, membaca, menulis dan berhitung. Itu calistung. Juga Bapak Ibu mengidentifikasi tentang perkembangan. Perkembangan. Jadi Bapak Ibu harus bisa memilahkan ya. Yaitu pertama tentang akademik. Anak masuk sekolah itu akademik dulu. Akademiknya apakah dia bisa menghitung, apakah dia bisa membaca, apakah dia bisa menulis. Nah, itu calistung. Itu di dalam akademik. Di dalam identifikasi juga kedua yaitu perkembangan. Perkembangan dalam segi fisik, Bapak Ibu. Jadi dalam segi fisik, ya. Fisiknya bagaimana? Kalau fisiknya misalnya tidak ada kaki, itu sudah tahu bahwa secara fisik anak ini tidak ada kakinya. Satu misalnya. Tidak ada tangannya. Ya, itu bisa kelihatan. Yang tunanetra juga bisa Bapak Ibu kelihatan secara fisik ya. Ada yang tidak bisa kelihatan yaitu yang tunarungu, tunagrahita. Ya, ada tunalaras yang emosi tadi, ada autis dan yang ini tidak kelihatan. Nah, itu Bapak Ibu mengidentifikasi tentang perkembangan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi harus mengidentifikasi tentang perkembangan dan satu lagi yaitu akademik. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada anak yang mau masuk ke SD yang Bapak Ibu sedang dikerjakan yaitu diperiksa identifikasi dulu mengenai perkembangannya, mengenai akademiknya. Oke, Neng, lanjutkan. Oke, ini Bapak Ibu yaitu asesmen ya untuk mengasesmen. Nah, Bapak Ibu melaksanakan laksanakan asesmen. Kalau Ibu sudah menafsirkan ya bahwa anak ini harus diberikan pendidikan, tapi tadi mengenai hambatan di dalam calistung tadi ya.
akademik, dia tidak bisa menulis. Nah, Bapak Ibu bisa diberikan nanti bisa menulis. Bapak Ibu bahwa dia tidak bisa membaca, itu dalam membaca. Tapi dalam segi perkembangan, ada anak yang tunadaksa misalnya. Dalam segi tunadaksa dia tidak bisa motorik, misalnya tangannya tidak bisa digerakkan, tidak bisa memegang pulpen. Tidak bisa memegang pulpen. Dalam memegang pulpen ini, kalau memegang pulpen, dia dipaksa misalnya akan sakit. Ini jangan nih, ibu bapak memaksa anak ini untuk bisa memegang pulpen. Itu bapak ibu harus diberikan mengalih tangankan, ya. Dalam segi medis, anak ini tidak bisa bergerakkan untuk sendi-sendinya ini tidak bisa menggerakkan untuk memegang pulpen. Bapak Ibu jangan memaksakan sampai anak ini misalnya patah dan yang lainnya. Ini harus Bapak Ibu diperhatikan ya, dalam segi medis. Anak ini akan sakit dan yang lain dan akan mengakibatkan. Jangan. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengalih tangankan, yaitu memberikan suatu referral kepada bidang medis, misalnya tentang tangan tadi itu harus dirujuk ke ahlinya, yaitu rehab medis. Kalau tentang tadi pendengaran, Bapak Ibu misalnya langsung ada pendengarannya di ini, malah maaf, pendengarannya itu misalnya oleh Bapak Ibu dicolok-colok begini atau ini, ini jangan, tidak boleh ya. Jadi harus diberikan referral, diberikan rujukan oleh Bapak Ibu, diberikan rujukan. Misalnya rujukannya kepada orang tua, ibu, bapak, misalnya orang tua nih, bahwa anak ini mengalami hambatan pendengaran. Coba periksa ke dokter THT, bahwa dokter THT untuk diperiksa telinganya bagaimana, apakah telinganya masih ada sisa pendengarannya atau apa. Sama kepada segi medis, Bapak Ibu harus memberikan suatu referral, harus memberikan rujukan ya. Misalnya saran kepada orang tua harus datang ke dokter yang ahli, yang baik dalam segi medis dan yang lainnya. Ada anak tunagrahita juga Bapak Ibu, bahwa anak ini Bapak Ibu jangan langsung menjas, anak ini bodoh dan yang lainnya, jangan ya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan rujukan kepada orang tuanya. Coba Ibu misalnya ada hambatan dalam akademik, dalam calistung tadi, membaca, menulis, berhitung. Bapak Ibu rujukan, berikan kepada orang tua. Ibu, bahwa ini anak ini belum bisa membaca, belum bisa menghitung, tidak sama dengan yang normal yang lainnya. Coba periksa ke dokter atau ke psikologi ya, untuk dites IQ-nya. Dites IQ-nya. Apakah anak ini lebih dari 90 IQ-nya atau kurang dari 90. Ini harus diberikan tes rujukan ke psikologi ya. Nanti di psikologi nanti dites untuk IQ-nya ya, inteligensi dalam pengetahuannya, kognitifnya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu di dalam asesmen dan identifikasi ini ya, itu menggambarkan Bapak Ibu. Naik langsung. Ya, ini identifikasi dan asesmen. Identifikasi dan asesmen ini dua istilah yang sangat berdekatan
dan sulit dipisahkan. Apabila seorang akan melaksanakan asesmen, maka terlebih dahulu ia harus melaksanakan identifikasi. Hal ini merujuk pada pendapat Lewis dan Douglas. Ini saya mengambil dari Yosvan ya, Aswandi 2005 1908 yang menyatakan bahwa identifikasi merupakan kegiatan awal yang melalui asesmen. Mendahului asesmen. Itu mendahului asesmen. Untuk mengetahui anak yang berkebutuhan khusus ya di dalam program pendidikan inklusi ini, Bapak Ibu harus melaksanakan identifikasi dan asesmen. Ini tidak berbeda jauh bahwa identifikasi dan asesmen ini. Sama diibaratkan seperti tadi ya saya contohkan, dokter di puskesmas mengidentifikasikan dokter juga, identifikasi dan asesmen. Nah, jadi kalau dokter mengidentifikasi dan asesmen, yaitu tentang kesehatan. Tapi Bapak Ibu mengidentifikasi dan asesmen tentang pendidikan nanti ke depannya. Lanjut, Neng. Nah, ini Bapak Ibu pengertian konsep tentang asesmen. Asesmen proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak. Yaitu Bapak Ibu ada masuk anak yang mau disekolahkan ke tempat Bapak Ibu kampus yang sistematis mengumpulkan data seseorang, baik di dalam data tentang akademik, tadi yang 3 akademik, calistung, yaitu membaca, menulis, berhitung. Baik dalam segi perkembangan, bagaimana perkembangannya dalam segi fisik, bagaimana perkembangan dalam segi emosi, bagaimana perkembangan dalam segi sosial, bagaimana perkembangan dalam segi inteligensi, ya, tadi kognitifnya. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan, kesulitan yang dihadapi seorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, tujuan di dalam identifikasi dan asesmen ini, Bapak Ibu melaksanakan identifikasi, melaksanakan asesmen untuk mengetahui fungsinya, yaitu Bapak Ibu melayani lebih mendalam tentang kebutuhan anak, ya, yang mengalami hambatan itu sendiri. Asesmen merupakan kegiatan profesional yang dilakukan secara khusus untuk menentukan diagnosa dari gangguan atau kelainan yang dialami seseorang. Nah, itu Bapak Ibu bahwa asesmen di sini kegiatan yang profesional. Jadi Bapak Ibu, apa manfaatnya identifikasi asesmen ini? Tidak, tapi Bapak Ibu profesional itu Bapak Ibu mengajar saja, tidak begitu. Tapi Bapak Ibu harus mengidentifikasi, mengasesmen juga, ya, karena di dalam identifikasi dan asesmen ini kegiatan sama dengan Bapak Ibu mengajar, yaitu melaksanakan secara profesional. Jadi sebelum mengajar, Bapak Ibu melaksanakan identifikasi dan asesmennya dulu, supaya tahu bahwa apa yang akan diajarkannya kepada anak ini, ya. Sama dokter juga, apa yang akan diobati kepada pasiennya, kepada yang sakitnya. Apakah dia diobati misalnya tenggorokannya,
berikan obat batuk misalnya. Apakah dia itu misalnya sakit perut, diberikan misalnya obat sakit perut. Apakah dia itu mengalami misalnya pendengarannya, dikasih obatnya misalnya apa kecer misalnya. Apakah matanya dikasih obat mata apa? Nah, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan apa identifikasi dan asesmen ini Bapak Ibu harus melaksanakan. Malah sekarang ini yang baru-baru ini sedang melaksanakan penerimaan siswa baru ya, peserta didik baru. Nah, Bapak Ibu harus melaksanakan dulu identifikasi dan asesmen. Lanjut, Neng. Nah, tujuan di dalam asesmen di sini menganalisis keadaan siswa atau anak didik dalam rangka mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan kesungguhan, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki siswa sebagai upaya untuk mempersiapkan pembuatan program dan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu Bapak Ibu bahwa di dalam pelaksanaan asesmen ini tujuan Bapak Ibu yaitu menganalisis apakah di dalam menganalisis ini mendapatkan informasi tentang kelemahan, keunggulan. Ada, jadi Bapak Ibu tidak saja kelemahan saja, anak berkebutuhan khusus itu ada kelemahan-kelemahan. Banyak kelemahannya tadi segi akademik, segi perkembangan itu ada kelemahannya. Tapi Bapak Ibu juga melaksanakan, menginformasikan atau menganalisis dari segi keunggulannya. Bahwa ini anak bakatnya bagus nih, bakatnya menyanyi. Nah, mau masuk sekolah itu ada anak nyanyi, suruh nyanyi, pintar. Dia ada keunggulan yang lain, anak misalnya unggul di dalam calistung tadi, bagus nih. Wah, nanti kalau misalnya ada pertandingan, ada kompetensi, anak bisa sebagai perwakilan dari SD yang Bapak Ibu ampu di sana ya, sebagai keunggulan anak ini. Ada kekuatannya ini, kekuatan dalam segi fisik, olahraga. Anak ini bisa olahraga, pintar, atletik misalnya. Nah, ini juga kalau misalnya ada di sekolah Bapak Ibu di Kabupaten Sukabumi melaksanakan pelajar misalnya, kompetensi pelajar, ada atletik, anak bisa dimasukkan untuk kekuatannya di dalam segi atletik. Ada juga dalam segi permainan, olahraganya bulu tangkis. Ada juga dalam olahraganya misalnya bulu tangkis, olahraganya untuk olahraga renang misalnya, olahraga dan yang lainnya. Itu bisa Bapak Ibu sebagai rekomendasi secara sistematis, secara dalam mengumpulkan informasi tentang keunggulan dan kekuatan anak. Nah, juga kelemahannya yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Oke, lanjutkan nih. Nah, ini Bapak Ibu tadi konsep tentang identifikasi dan asesmen. Sebelum melanjutkan kepada anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu boleh melaksanakan istirahat dulu untuk tapi tidak istirahat untuk ini.
Bisa Bapak Ibu berdiri di tempat Bapak Ibu sendiri ya. Meregangkan otot-otot Bapak Ibu. Bisa supaya Bapak Ibu lebih segar lagi, merenggangkan, terus ini kan dulu Bapak Ibu, jangan misalnya kita mendengarkan ya, Ibu mendengarkan fokus dan yang lainnya, tapi tidak bergerak fisik dan yang lainnya. Ini karena kita ada gerakan-gerakan untuk Bapak Ibu supaya sehat ya, lebih sehat. Bisa dengan jari-jarinya diinikan, bisa tak kakinya dan yang lain. Ya Bapak Ibu kalau sudah meregangkan, udah ini ada gambaran untuk pencerahan lagi tentang identifikasi dan asesmen dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu bahwa fokus bahwa tetap bahwa guru itu profesional melaksanakan mengajar ya, tapi tidak lepas Bapak Ibu melaksanakan keprofesionalan Bapak Ibu, yaitu melaksanakan identifikasi dan asesmen. Sama diibaratkan seperti dokter. Dokter mengobati ya, mengobati pasiennya. Saya terus ibaratkan seperti itu. Dokter mengidentifikasi juga, mengasesmen juga pasiennya yang sakit. Ditanya dengan apa atau ada rujukan dari bidan, dari apa yang kesehatan dan yang lainnya. Ini juga dokter seperti itu. Bapak Ibu juga mengidentifikasi dan mengasesmen untuk proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ke depannya, bahwa dalam program inklusi ini kita harus melaksanakan pelayanan kepada semua anak didik. Jadi tidak diwilah-wilah ya, tidak dipisah-pisah. Sama anak didik yang lebih, anak didik yang kurang, anak didik yang mempunyai bakat, minat dan yang lainnya kita layani. Kita layani. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus, layaninya dengan cara disesuaikan kurikulumnya, disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mau bertanya dulu. Bapak mungkin ini ada pertanyaan di kolom chat, Boleh. dibacakan saja ya. Oke. Bacakan Ya. pertanyaan. Saya guru kelas 1 setiap tahun pasti ada saja anak yang unik. Salah satunya anak ini. Jika tadi Pak Cahyono anaknya hiperaktif, di saya sebaliknya saya memiliki anak yang sangat pasif. Saking pasifnya, jangankan bermain dengan teman, berbicara pun tidak. Selama kelas 1, saya tidak pernah mendengar ada kata yang terucap di mulutnya. Bahkan kini sudah kelas 4, ketika saya bertanya kepada orang tua dan teman-temannya di rumah biasa komunikasi meski tidak seaktif anak yang lainnya, padahal saya sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan seperti nama dan sebagainya. Mungkin Bapak memiliki trik dan tipsnya agar anak tersebut mau berbicara atau komunikasi dan lain sebagainya seperti yang lainnya. Satu lagi Pak, bagaimana cara membedakan anak ABK dengan anak yang introvert? Apakah introvert juga bagian dari ABK? Atur nuhun Bapak. Ya, alhamdulillah ini pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari Ibu Rika Ibu Rika ya, SD Cikaramat. Bahwa betul anak yang hiperaktif ini harus juga dilayani oleh guru-guru yang oleh Ibu Rika sendiri. Ini pengalaman Ibu Rika ya.
bagus sekali bahwa di dalam pelayanan anak yang hiperaktif ini disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ibu Rika sudah mengidentifikasi, sudah mengasesmen, ya, sudah melaksanakan bahwa tahu bahwa anak ini hiperaktif. Dia memiliki anak ini sangat pasti atau hiperaktifnya di dalam segi dia segala macam, misalnya apa-apa mengganggu kepada temannya, mengganggu kepada alat-alat atau media dan yang lainnya, itu sangat ini kan. Dengan cara kita sabar, kita diberikan misalnya kesenangan dia. Hiperaktif ini, kesenangan dia itu apa? Misalnya dalam segi media, misal medianya ya dia senang kalau laki-laki mobil-mobilan, kalau perempuan misalnya bunga dan yang lainnya. Kasih kesenangannya supaya dia tidak hiperaktif, tidak mengganggu teman-temannya. Itu dengan cara seperti itu. Kalau sudah cara seperti itu Bapak Ibu Rika laksanakan dengan sabar. Kita harus sabar, harus dengan yang lainnya lagi. Bisa dengan yang lainnya, dengan sabar dan yang lain, supaya anak ini ya bisa mengikuti pembelajarannya apa yang maunya diinikan. Jadi seperti itu. Tapi tetap kita melayani, ya, tetap kita melayani sampai kemampuan anak ini. Kedua yaitu pertanyaannya memerlukan bahwa ini sudah ketiga apa ya? Yang kedua itu tentang apa nih kedua ya? Mau berbicara. Yang membedakan bahwa anak ini iya betul bahwa ini masuk kepada anak yang berkebutuhan khusus. Dia mau berbicara sebenarnya, malah kita harus bisa mengungkapkan anak ini untuk berbicara, ya. Jangan dia itu diam saja, jangan dia itu tidak mau berbicara. Ini harus bisa ibu untuk mengungkap anak ini untuk bisa berbicara. Kalau misalnya tidak bisa oleh gurunya, bisa dengan temannya. Temannya yang akrab, yang dia senangi misalnya. Untuk bisa mengungkapkan apa yang keinginan dia itu sendiri. Gitu. Bisa jadi sebagai medianya, tidak dengan guru, tapi dengan teman sebayanya. Dia kalau dengan teman sebayanya, bisa berbicara dengan lancar, berbicara dengan baik, berbicara dengan temannya itu sangat aktif dan yang lainnya. Itu sepertinya Ibu Eka yang bisa saya jawab. Adalah yang lain lagi? Halo Pak Dudi. Oh iya Bu Halo. Jana, iya. Saya ikut kontribusi ya. Boleh. Dengan Oke. pertanyaan tadi. Boleh Bu Ana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya Johanna ini sebetulnya panggilannya Ana ya, bukan Johanna ini Ana. Hanya panggilannya saja. Pertanyaan bagus dari Bu Rika. Ciri hiperaktif itu ada 3. 1, gangguan pemusatan perhatian. Jadi dia tidak bisa fokus. Ya. Yang kedua, dilihat dari perilakunya yang tidak bisa diam. Misalnya ke sana kemari, atau dia tetap duduk tapi tangannya kemana-mana, kakinya bergerak-gerak atau muter-muter dan sebagainya. Itu hiperaktifnya. Dan yang ketiga, impulsif. Impulsif itu salah satu indikatornya adalah anak melakukan sesuatu dengan tidak mempertimbangkan risiko. Misalnya kalau nyebrang jalan, langsung nyebrang jalan. Dia nggak melihat kiri kanan dulu, ya.
Jadi nggak melihat dia mungkin ada motor, ada mobil atau apa, tapi langsung aja nyebrang. Nah itu sifat impulsif. Jadi apa namanya? 3 itu ciri kita mengatakan seorang anak itu hiperaktif. Nah tadi apa? Dalam belajar juga mudah beralih. Belum selesai ini dia udah pindah ke yang lain. Belum selesai ini dia udah pindah ke yang lain. Jadi besarannya kita bisa mengatakan apakah seorang hiperaktif itu tadi ada 3 tadi. Gangguan pemusatan perhatian, kemudian dilihat over aktivitasnya yang berlebihan atau hiper tadi, dan satu lagi impulsif. Nah, anak ini bagaimana untuk di kelas ya? Nah, salah satu yang kita dapat lakukan, karena anak ini seperti ada motor di dalam dirinya, nggak mau diam, ya, nggak mau duduk diam atau apa. Kita bisa dengan melakukan pengalihan atau dengan kita atau menyalurkan daripada energi yang berlebihan. Pengalaman saya, kebetulan saya juga guru di lapangan, ya, saya juga di SLB. Saya juga di TK Islam Terpadu gitu ya. Anak ini diberi seperti kita pengalihan tadi. Misalnya dia nggak bisa duduk diam, jangan dipaksa dia belajar, nggak bakalan bisa. Misalnya di luar kelas ada guru sedang olahraga. Jadi dia bisa kita titipkan dengan guru olahraga agar energinya tadi dapat tersalurkan. Atau murid saya malah kadang-kadang dia naik pohon. Ada gitu kan berbahaya ya. Orang sedang belajar dia naik pohon goyang-goyang apa gitu ya. Nah, ini kan berbahaya. Jadi bagaimana dia untuk kita menyalurkan energi yang berlebihan tadi? Ya bisa dari olahraga atau mungkin juga ada bisa bantuan dengan guru lain, diajak mungkin lari-lari dulu keliling lapangan atau apa, bisa kemudian bisa diajak belajar. Nah, itu pun kalau dia kebetulan kalau murid saya dia sudah tahu jam, tahu angka, tapi tidak mengerti lebih atau kurang berapa, saya kasihkan. Nah, sekarang kebetulan murid saya namanya Rizal. Rizal lihat jam ini ya, sekarang Rizal boleh bermain apa yang menguras energi ya. Nanti kalau jarum yang panjang ini ke angka sini, Rizal harus datang ke kelas. Nah, bisa kita lakukan seperti itu ya, untuk anak, untuk agar dia dapat sedang belajar gitu ya. Karena ngasih obat segala kan itu bukan kewenangan kita sebagai guru gitu ya. Kemudian itu tambahannya dari saya. Kemudian tadi ada anak yang pasif. Nah, ini sebetulnya termasuk salah satu anak berkebutuhan khusus ya, yang pasif ini. Nah, katanya di rumah dia bisa berkomunikasi, makanya kita perlu asesmen. Saya pernah pengalaman di satu SD di Kabupaten Bandung. Demikian ya, anaknya itu katanya kalau di rumah bisa bicara, komunikasi dengan saudara-saudaranya. Kalau di sekolah nggak terdengar suaranya, saya kira dulu bisu. Tapi menurut informasi dari keluarga, dia bisa. Nah, ini perlu kita upaya tadi, asesmen yang mendalam. Jadi diikutkan. Selain itu juga sebagai guru kita introspeksi. Ada apa anak ini? Kok di rumah dia bisa komunikasi, berbicara, tapi di sekolah tidak? Apakah kita sebagai guru memberikan penekanan secara psikologis sehingga anak tidak sanggup untuk mengeluarkan suara, atau guru galak? Apakah kita galak? Apakah kita kalau anak sedang ngomong disalahkan, atau kita juga tidak pernah memberikan kesempatan bagi anak? Bisa jadi sehingga anak tampaknya pasif. Jadi kita tidak hanya menyalahkan keluarga, tapi juga kita introspeksi kita sebagai guru, apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik di kelas kita. Apakah kita sudah berikan dia kesempatan untuk bicara, kesempatan untuk eksplor. Kalau dia nggak berani sendiri, mungkin ke depan, mungkin dengan temannya. Kalau dia misalnya ada membaca misalnya ke depan gitu, atau nyanyi, membaca nyari, mungkin dia nggak berani sendiri. Faktor psikologis, bisa dengan temannya, berdua, bisa bertiga ke depan. Tapi kita lihat
kita perhatikan ada tidak dia suaranya. Gitu. Apakah dia memang bisu? Apakah memang karena faktor X? Faktor X maksudnya kok di rumah bisa berkomunikasi, kenapa di sekolah tidak? Berarti ada sesuatu yang perlu kita curigai di sekolah. Apakah sistem kita, apakah kelas kita? Nah, kalau kenapa demikian? Kadang-kadang ada orang tua, tapi tidak semua orang tua, yang tidak mau mengakui dan tidak mau juga memberitahu pihak sekolah kalau anaknya itu punya masalah. Ada yang faktor yang begitu. Jadi sebetulnya di rumah juga dia nggak ada komunikasi, nggak keluar suaranya. Tapi ibunya mengatakan dia ada. Nah ini perlu kita dua-duanya perlu kita asesmen. Di sekolah perlu kita asesmen, di rumah juga kita perlu asesmen untuk mengetahui kebenarannya siapa peserta didik itu yang kita ajar itu. Apakah tadi karena faktor penekanan-penekanan yang dia merasa tertekan di sekolah sehingga tidak keluar suaranya, atau tadi ada dari informasi dari orang tua yang tidak, ya boleh katakan tidak jujur. Kan nggak ada orang tua mau, ya jarang lah orang tua mengatakan, oh kalau anak-anak saya ini bodoh, punya masalah dan sebagainya. Saking sayangnya dengan anak. Tapi sebetulnya itu adalah langkah yang kurang tepat. Ya, ini untuk kerjasamanya gitu ya. Jadi harus diketahui dulu kebenarannya apakah anak itu memang bisu ya. Nah, kebetulan kita kata jadi kadang-kadang bisu itu berkaitan dengan pendengaran dengan tuli. Coba dites, tes yang sederhana saja. Waktu dipanggil namanya, suruh menjelaskan apa, suruh dia ke depan enggak dia? Misalnya siapa namanya, misal Ana gitu. Ana coba ke depan. Ya, dia dengar enggak? Malah ini mau kapan? Ya, yang bisa kita katakan itu sebetulnya hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Jadi kita tes dulu karena bisu ada kaitannya juga dengan tuli. Ya. Gimana Pak Yoga? Halo Pak Yoga, kenapa? Maaf, Mas. Maaf. Error Pak Yoga. Gimana Pak Yoga? Enggak, saya Sudah enggak, Bu. Bu Risma, maaf. Oke. Nah, masalah satu lagi introvert. Introvert itu bukan kebutuhan khusus. Jadi ada individu itu secara psikologi tentang personality atau kepribadian itu adalah sifat atau traits. Ada yang introvert, ada ekstrovert. Nah, yang pendiam, yang tidak bisa bicara, belum tentu itu introvert. Ya. Jadi ini ya introvert itu bukan kebutuhan khusus, tapi itu adalah trait, adalah sifat individu. Nah, kadang-kadang hati-hati kita, kadang-kadang kita salah menerjemahkan introvert itu. Anak yang tidak mau berkomunikasi, anak yang punya hambatan komunikasi, kita katakan introvert. Berbeda introvert dengan hambatan komunikasi. Itu berbeda. Kalau anak hambatan komunikasi, seperti saya contohkan tadi, itu juga bagian anak hambatan komunikasi. Yang contoh anak yang tadi kalau di rumah katanya bisa ngomong, tapi di sekolah tidak ngomong. Itu salah satunya dia punya hambatan komunikasi. Tapi kalau introvert bukan begitu, introvert itu adalah sifat individu. Ya. Nah, kalau yang banyak ngomong, mudah diajak bicara, mudah nanggapi dan sebagainya, itu ekstrovert, apa-apa gitu. Jadi intinya introvert itu bukan dari special need atau bukan disabilitas, tetapi adalah traits individu manusia gitu. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Tadi pasif satu lagi yang menarik diri. Menarik diri itu bukan introvert. Berbeda menarik diri dengan introvert. Kalau menarik diri bisa saja yang tadi katakan pasif. Pasif itu yang bagaimana gitu ya. Katakan pasif itu. Tapi yang jelas anak yang pasif itu adalah bentuk daripada anak hambatan emosi. Kalau yang pasif itu apa yang dapat kita cermati? Dia mengisolasikan diri, menarik diri dengan teman-temannya. Itu bisa pasif.
Saya dikatakan pasif. Dia diam, tapi dia tidak mengganggu. Ini yang banyak di lapangan dianggap anak ini anak baik karena dia nggak ada ini tidak membuat keributan di kelas. Kalau di kelas juga dia ya tadi tidak mengganggu teman, dianggap anak yang baik. Padahal sebetulnya dia anak hambatan emosi. Yang tadi apa dikatakan ibu tadi yang pasif tadi. Dia bisa menarik diri atau mengisolasikan diri, gitu ya. Jadi jarang berteman, nggak ada teman atau apa. Nah, ini anak ini termasuk kebutuhan khusus dan perlu dibantu. Cara bantunya bagaimana? Bisa saja diikutkan keaktifan-aktifan kelas. Kemudian kita perhatikan anaknya kira-kira dia akan nyaman berteman dengan orangnya bagaimana. Kita pilih bisa teman-teman di kelasnya mungkin yang ramah, yang aktif, yang banyak omong, mungkin untuk ngajak dia untuk kegiatan bersama. Mungkin salah satu bisa dijadikan solusi bagaimana yang pasif tadi supaya dia dapat berkontribusi dalam kelasnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Pak Dudi, saya kembalikan ke Pak Dudi, atur nuhun. Mudah-mudahan ada gambaran untuk khususnya untuk Bu Rika. Terima kasih pertanyaannya Bu Rika. Ya, makasih Bu Juna ini apa yang tadi utarakan permasalahan-permasalahan ini. Ibu-ibu nanti juga akan ketemu dengan Ibu Juna ini, Bu Ana, nanti tanggal 3 juga di sini nanti materi-materi yang permasalahan Bapak Ibu ditugaskan untuk melaksanakan mencari permasalahan nanti diungkapkan di tanggal 3 ya. Nah, ini ada pertanyaan yaitu dari Pak Elan ya, Pak Elan. Yaitu cuma satu ya, dua. siswa tunarungu anak tersebut sudah bisa menulis, akan tetapi kami kesulitan cara menyampaikan materi komunikasi bagaimana solusinya. Tapi paling tidak Pak Elan, di dalam pembelajaran anak untuk tunarungu bahwa kita itu harus mengetahui dulu bahwa pendengaran anak ini, apakah anak ini masih ada sisa pendengarannya atau anak ini sudah tidak mempunyai sisa pendengarannya. Tadi saya sebutkan bahwa ada deaf, ada hard of hearing, ya itu masih ada sisa. Kalau ada sisa pendengarannya, anak ini bisa diinstruksikan kepada orang tua untuk memakai alat bantu dengar, hearing aid, ya. Jadi dalam komunikasi nanti dengan guru di kelas, dia bisa menggunakan alat bantu dengar. Yang mana anak ini yang pendengarannya yang bagus. Kalau misalnya pendengarannya yang bagus, anak ini yang sebelah kanan misalnya, jangan disimpan di kiri mejanya di kiri atau guru, tapi harus disimpan di sebelah kanan meja guru. Jadi kalau Pak Elan misalnya ngajar tengah-tengah, ini anak ini harus di sebelah kirinya. Jadi anak yang pendengarannya yang bagus sebelah kanan, jadi nanti akan menginput pendengaran dari Pak Elan. Itu salah satu. Kedua, Pak Elan di dalam mengajarnya jangan membelakangi anak ini. Jadi harus face to face, harus berhadapan kepada anak ini. Kalau anak disuruh misalnya, coba Anda ke depan misalnya, harus diinikan. Nah, juga di dalam belajarnya, di dalam komunikasi Pak Eran ketiga ya, bahwa kepada anak ini jangan cepat-cepat bicaranya seperti pada anak yang normal. Tapi harus jelas vokalnya, iramanya harus jelas kepada anak. Jadi harus jelas, harus iramanya juga jangan cepat-cepat, tapi harus misalnya Pak Elan, buku ini matematika atau buku matematika atau apa dan yang lainnya Pak Elan, atau buku bahasa Indonesia. Jadi harus ini.
Kalau bisa ya menggunakan bahasa isyarat. Jadi di ini kan bahasa isyarat. Isyaratnya kalau ada di ini seperti yang ada di TV, ya itu bahasa isyarat ya. Ada bahasa sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi diberikan ini A, B, C, D itu harus ini kan. Jadi belajar tentang isyarat. Tapi Pak Elan misalnya tidak belajar juga dengan isyarat secara alamiah. Secara alamiah, makan seperti ini, makan, pusing, pusing itu. Belajar itu secara alamiah. Jadi diberikan seperti ini. Bagus, anak ini bisa menulis. Teruskan, jadi nulis. Ada untuk komunikasi. Jadi kalau tidak jelas di dalam komunikasi secara verbal, bisa dengan komunikasi secara tertulis. Pak Erlan nuliskan, nulis di buku anak ini atau nulis di papan tulis atau seperti itu. Itu caranya Pak Elan di dalam menangani materi atau cara komunikasi kepada anak tunarungu. Jadi ada beberapa sebenarnya untuk menangani anak tunarungu ini 1 semester kepada anak ini diberikan atau kepada guru untuk calon guru tunarungu. Itu Pak Elan kira-kira bisa dipahami? Sih, Pak. Ya, ada lagi Pak Elan? Sementara belum Pak, Kak, tapi ya udah segitu aja mungkin Pak. Ya, jadi paham Pak, jadi harus berbicaranya secara piece to piece. Kalau tidak jelas pakai isyarat secara alamiah atau bisa juga dengan tulisan, diberikan tulisan supaya anak lebih jelas lagi ya. Bicaranya Pak Elan jangan cepat-cepat, jangan ini Ya, ya itu. saya juga itu dibantu sama saudaranya, kebetulan satu kelas gitu anak itu teh. Jadi agak sedikit mengerti gitu dibantu sama Iya. saudaranya. Jadi Ya. kalau sama yang lain itu dia masih membisu Ya, aja bisa. dia. Itu bagus sekali. Di dalam cara teknik, di dalam mengajar kepada anak tunarungu juga, kalau dengan gurunya terhambat di dalam komunikasi, bisa dengan teman sejawat. Tadi atau saudaranya itu teman sejawat. Itu cara teknik di dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu. Itu seperti itu. Bagus, Pak Elan. Jadi itu tekniknya. Ya, Ya, Pak. Terima kasih, oke. Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, sedikit lagi ini gambaran anak kebutuhan khusus tadi sudah ada ya, sudah diinikan. Kira-kira ada lagi pertanyaannya? Saya udah ada, kita cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan yang lainnya. Mohon maaf kalau kekurangan ininya di dalam penyampaian materi di dalam identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.